apa dasar kitab yang dianut dan diamalkan oleh Kang Mas Azhari, pengasuh Ponpes katanya Ndolo Kusumo ini. Ini kitabnya. Kitab Al-Wuraikot. Saya bagikan dengan semua. Ya, di bawah video kita ini silahkan dibuka melalui heizin.com. Kita buka-bukaan belaka suta apa adanya. Ya, terang-terangan bahwa memang kitab karya Habaib Ba'alawi itu ada ajaran seperti yang dilakukan oleh Kang Mas Azhari ini gitu loh. Jadi saya nggak manggil kiai, mohon maaf, nggak manggil kiai. Dan ini sudah saya cantumkan dalam buku kami dengan Gus Haji Jazuli membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi. Ada beberapa lembar ya, halaman melalui bab khurafat asusila. Ini saya ambilkan semua dari kitab-kitab mereka, ya, ada LGBT lah, ada rantai emas lah, ada semacam meremas payudara lah, istri orang diremas payudaranya lah, dan macam-macam. Ada yang sudah meninggal dunia itu bisa menghamili istrinya dan punya anak lagi itu ya ada lah. Saya di sini. Oleh sebab itu beli ini masih ekspedisi loh, pengiriman. Mohon maaf yang pre-order, mohon maaf proses ini sudah. Memang agak lambat karena ada beberapa setting editan. Ya. Saya bacakan. Kalau Kang Mas Rizik Syihab buka kitab leluhurnya ini leluhurnya Habib Abu Bakar bin Salim. Kalau di Indonesia itu dengan kalau melihat tulisan di Facebook ya, BSA itu ya, bin Syekh Abu Bakar, itu BSA itu singkatan, misalkan Al Habib Mama Busu BSA bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Malam hari ini kita akan membahas peristiwa yang waqi'iyah, kejadian yang terkini ya, terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kejadian cukup menghebohkan dunia gaib ataupun dunia zuhir ya. Alam maya ataupun alam nyata, di mana ada seorang yang mengaku sebagai kiai, tetapi sebenarnya dia bukan kiai, kiai palsu ya. Dia sebenarnya pandai untuk mencari dana untuk membangun sarana dan prasarana yayasannya di Telogosari, Telogowungu, Kabupaten Pati itu. Ya, orang mengenalnya Yai Azhari ya. Saya panggil Mas saja, Mas Azhari. Mas Azhari ini sebenarnya kalau kita lihat sorot matanya ya, mimik wajahnya, intonasi suaranya itu ada error ya, jiwanya ada khodam ya, seperti perewangan lah ya, yang meminta untuk melakukan kemaksiatan, khususnya untuk mencari keperawanan supaya tetap semangat awet muda. Kalau dilihat dari kemampuan ilmu agama, beliau nggak mampu lah ya, Mas Azhari ini nggak mampu. Ya mohon maaf, kami tidak menjudge langsung, enggak, tapi kan kita bisa menilai az-zahir ya dulu alal batin. Beliau, Kang Mas Azhari ini cocoknya itu sebagai tukang gendam lah ya.
tukang gendam ya sedikit motivator ini. Karena memang koneksi hubungannya itu luas ya dengan Gubernur Jateng pada waktu itu ya Mas Ganjar Pranowo ya dengan pejabat-pejabat semua. Kang Mas Azhari ini pandai mencari donasi lah itu, yang akhirnya mampu membangun yayasan Ndolo Kusumo di Telogosari, Telogowungu Pati itu. Cukup megah lah ya, kelas Telogowungu ya, Telogosari ya, cukup megah 4 lantai, pondok putra putri ya, walaupun tidak sampai ribuan, tetapi kan ada pendidikan mulai dari RA Rodotul Atfal ya sampai SLTA, kan ya cukup mentereng lah, sukses lah perjuangan yang beliau bangun susah payah ya sejak tahun 2000-an, lalu menghasilkan bentuk karya yang tujuannya aslinya untuk kemaslahatan, tetapi ternyata jatuh di tengah jalan. Ini sama dengan ketika melewati titian Sirat ini nggak sampai ke tujuan, yang akhirnya jatuh di tengah jalan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya inilah buktinya. Belum ditahan. Katanya sudah ditahan. Beritanya tadi saya telepon langsung dengan Sayyid Zulfikar Asyaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Saya telepon langsung dengan Ketua PWI LS Jawa Tengah ya, Syekh Agus Mariono. Kalau saya manggilnya itu Syekh ya, karena umurnya sudah di atas 40 ya, 50 lebih beliau umurnya. Terus saya langsung baru 7 menit yang lalu telepon Yai Fahru Rozi, Ketua PWLS Kabupaten Pati. Saya ingin keterangan dari beliau-beliau ini secara terbuka, minta penjelasan langsung dari sumbernya ya. Yai Fahru Rozi, Ketua DPC PWLS Pati ini rumahnya dari Jaksa. Kalau dari Telogowungu ini ya ke arah utara agak ke timur ya, dari Jaksa. Lah ada kader PWLS yang di dekatnya rumah Kang Mas Azhari ini, yakni Gus Aka kalau salah. Ini ya PWLS, tapi Gus Aka ini kontras dengan Yai Azhari. Nah, ini nanti kita akan kupas dengan tuntas serta jelas supaya tidak ada fitnah ya yang ditebarkan ya, disebarkan ya, di framing propagandakan oleh orang-orang yang belum mengerti duduk permasalahannya. Nah ini saya sengaja 4 hari ya, ketika kami lempar wacana berita ini baru membahas secara khusus lah malam hari ini. Bukan membuka aib orang, bukan. Ini demi kemaslahatan banyak orang. Kalau kiai perilakunya seperti itu, ya nanti mencoreng kiai-kiai yang lain. Kalau pondok pesantren pengasuhnya akhlaknya, perilakunya seperti itu, nanti mencoreng pondok-pondok pesantren yang lain, kan begitu. Kalau tidak diluruskan, oleh sebab itu ketegasan dari sesama kiai, sesama pemuka agama, bahkan sampai pada Majelis Ulama Indonesia NO ya, yang menaungi secara kultural NO ya. Kang Mas Azhari ini secara kultur itu NU, karena ya seneng selawatan, seneng tahlilan, seneng manakiban ya, seneng rotiban ya, seneng sintuduroran malah nambah. Ini kita bahas bersama. Jadi kalau ada framing bahwa Kiai Azhari Ndolo Kusumo ini itu anggota PWLS, itu salah total. Karena ketika mau minta perlindungan ke PWLS pada tahun-tahun 2004 akhir sampai 2005 itu kontras dengan Gus Aka yang sama-sama satu Telogosari itu. Inginnya mungkin mau berlindung gitu loh. Lalu mungkin ada ide panitia pengajian dalam rangka khol yang babat desa sana ya, Said Abdurrahman ya, yang babat desa
Telogosari sana, Telogowungu Kabupaten Pati itu mungkin ada ide untuk ngundang Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani. Tapi Sayyid Zul ini orangnya profesional. Ada yang menerima job ya dari luar. Beliau tidak langsung menerimanya, tapi ada ya seperti manajer lah gitu, ya, dari keluarga beliau sendiri gitu, dan tidak tahu menahu secara detail siapa itu Kang Mas Asyari Ndolo Kusumo ini. Saya tadi ngomong panjang lebar dengan beliaunya. Jadi intinya di bulan Juli 2025 yang lalu itu beliau diundang itu tidak atas nama PWI, tapi atas nama sholawatan, karena beliau Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani itu terkenal dengan suara yang merdu, ya. Bahkan bersaing dengan saya. Mohon maaf nih, jangan tertawa. Besok kalau pas satu panggung, awas loh. Saya akan nantang beliaunya masalah suara ya. Ya kalah tapi nggak apa-apa. Yang penting kan semangat lah. Beliau juara Qori internasional. Tidak hanya di bidang qiraah saja, tilawatil Quran saja, tetapi juga sholawah. Bahkan gending-gending ya lagu-lagu Islami yang bercorak budaya itu juga menguasai. Jadi undangan apapun beliau melayani. Beliau tidak ceramah pada acara itu di bulan Juli 2025 yang lalu. Lah, kenapa ada orang-orang kawan-kawan kita di kiri kanan beliau yang berseragam PWILS ya, itu karena ini asbabul nuzulnya ya. Antara 2 atau 3 minggu sebelumnya beliau itu juga diundang mimpin sholawatan di daerah Tambak Romo ya, Khol Nyi Ageng Ngerang. Di Khol Nyi Ageng Ngerang Tambak Romo Pati Kidul, beliau ditaruh di acara pra. Karena alasannya apa? Panitia ini juga terpecah menjadi 2. Ada yang ingin tetap menghadirkan seorang Habib yang jadi langganan setiap tahunnya gitu loh. Yang akhirnya karena Sayyid Zul ini orangnya tuh kalau diundang profesional. Saya ini tamu, tergantung tuan rumah mau diapakan saya, ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayat, mau diapakan itu, gotong, didusi, dikafani, yes mau saja. Opo jari sing ngundang, akhirnya yes oke, mau saja, karena khawatir nanti terjadi bentrokan di Khol Nyi, bukan Ki loh ya. Kalau Ki Ageng Ngerang itu ya ada 2, yang di Juwono Pakuwon sama yang di Desa Ngerang. Ini yang Nyi, istri beliau Ki Ageng atau Ngerang. Istrinya itu ada di daerah Pati Selatan, ya perkiraan 17 kilometeran ya, kecamatan Tambak Romo itu. Lah khawatir terjadi bentrokan, tetap beliau ya tampil di panggung, tapi di pra acara tidak kumpul satu panggung dengan Habib dari Solo. Saya nggak disebutkan namanya. Pokok Habib yang mimpin acara ya di acara inti. Ya. Setelah peristiwa ini beliau menerima lagi undangan untuk mimpin sholawatan di acara hall ya sedekah bumi lah yang babat desa Telogosari, Telogowungu, Pati Lor ya, Pati Lor, tapi walaupun nggak sampai Lor Tayu ya, Dukuh Seti 3, tapi ya sebelah utaranya Kota Pati ya, alun-alun ke utara. Kalau kiri ke Gembong, kalau kanan ke dari Jaksa sampai ke Pakis, sampai ke Pondoan ya, sampai ke Margoyoso, sampai ke Tayu ya. Kalau kiri sampai ke Jepara itu. Nah, akhirnya beliau komunikasi dengan ketua PWI LS Pati gitu loh. Apa tetap diterima undangan di Ndolo Kusumo itu? Iya, saya sudah kadung ya. Akhirnya oke, nanti kita kawal gitu ya. Lah,
dapat tawaran itu akhirnya Syarif Zul juga minta dikawal gitu. Daripada nanti bentrokan juga, karena Ndolokusumo ini sejak awal itu mukibin. Setiap Selasa Pahing ya, setiap selapan itu masih tetap yang ngisi itu rutin Habib Zainal Abidin As-Segaf dari Jepara. Tidak hanya itu saja, tapi Habib sering diundang di sana. Bahkan Yasin Tuduro, Rotib Al-Haddad. Jadi intinya Kang Mas Azhari, pengasuh Ndolokusumo ini itu mukibin. Asli ya. Lah cuma di akhir 2024 sampai masuk 2025 itu mungkin karena sudah dilaporkan. 2024 itu sudah dilaporkan kasus ini lalu nyogok pengacara 400 juta supaya didiamkan, tidak sampai diteruskan. Ya, wong ini aib ya, yang berhubungan dengan orang hebat ya. Nanti kan hubungan dengan nama baik ya, sebuah lembaga yayasan Ndolokusumo Tlogosari Tlogowungu Pati Jawa Tengah Indonesia ya, yang menaungi lembaga pendidikan dari Raudatul Atfal TK sampai SLTA ya, aliyah atau SMK ya. Ya, akhirnya mungkin mau berlindung di balik PBI ini gitu. Tetapi intinya secara profesional Syed Zul ini datang bukan atas nama PWI. Syed Zul itu walaupun sebagai kasepuan PWI LS, tapi secara umum beliau itu profesional. Siapapun bisa ngundang, wong beliau itu Qori internasional. Wong Arab Saudi bisa ngundang kok. Gitu loh. Jadi Muhammadiyah bisa ngundang, NU bisa ngundang, ya Al-Irsyad bisa, Habib pun kalau tidak sakit hati loh ya. Bisa ngundang, profesional. Beliau itu seperti ya artis lah itulah ibaratnya, tapi profesional kerja gitu loh. Jadi siapapun dilayani gitu loh. Nggak peduli itu yang pro atau yang kontra gitu. Jadi jangan sampai salah paham, wah itu PWI. Nah, oleh sebab itu melalui live streaming malam hari ini, jika ada komentar-komentar yang menyudutkan PWLS itu fitnah, al fitnatu asyaddu minal, itu perilaku syaiton, dajjalun, kadzabun. Sampai kopiahnya Kang Mas Azhari ini ada logo PWLS ya, sini ada PWLS itu, diedit gitu ya. Nggak takut dosa lagi sudah, ini sudah persaingan kotor. Jadi saya nggak istilahnya, kalau memang saya dulu salah, ya saya akan menyalahkan beliau. Saya telepon beliau langsung. Ternyata beliau tidak salah secara profesional. Saya pun seandainya ya nggak ngerti ya duduk permasalahannya, diundang isi ceramah di sana ya, terus saya datang secara profesional ya saya di foto-foto, di video, wah ya ini kiai bolonin Ndolokusumo podo iki we nyabula. Akhirnya kan gara-gara foto video itu saya kena getahnya gitu. Ya gara-gara mau mendekati WWLS akhirnya ikut kena getahnya. Padahal peristiwa terjadi asusila itu mulai tahun 2008 sebenarnya. 2014 mulai get-getnya, 2020 itu hot-hotnya, 2024 dilaporkan bendal gitu loh ceritanya. Lah, kenapa ini harus saya luruskan dari Yuni ini lah. Habib memanfaatkan mukibin sebagai tameng. Lah ini Pak, ini Mudin Gendeng ini dari Tambak Romo Karangwono Pati ini. Habib memanfaatkan mukibin sebagai tameng. Dalam sesungguhnya Habib itu sendiri kiai. Pati yang berani melawan doktrin sesat Habib hanya ada satu, Mbah Mudin Kiai Ahmad Turyanto. Ini Mudin Gendeng ini paling berani beliau ini. Mbah Mudin Gendeng ini dulu itu khodam istimewanya Habib Lutfi bin Yahya, mohon maaf. Jadi beliau itu mukibin, tapi beliau menjadi kepala mukibin yang sudah bertaubat ingin memperbaiki agama ini. Nggih, Mbah Mudin Gendeng. Nggih, beliau saya panggil Pak Kiai, walaupun beliau ngeles ya. Saya bukan hanya enggak, sekarang itu siapapun bisa jadi kiai, siapapun bisa jadi ulama. Tidak peduli itu bapaknya harus kiai, belum tentu. Belum tentu
anak kiai itu saya jadi kiai belum tentu. Jadi justru Yai Ahmad Nuryanto ini ya seorang kiai yang asli dari Mukibin hijrah ya, memperbaiki Islam, citra Islam di Kabupaten Pati, Blora, Kudus, Purwodadi, Rembang, Semarang dan sekitarnya. Nggih, terima kasih atas masukannya nggih. Pak Nur Habibah. Pak Ibu Nur Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo menyebut kabur ke Yaman, tapi yang diserang habis-habisan malah Pak Dudung Abdurrahman. Nggih. Kang Mas Rizik Syihab itu memang lambil lamis lah ya. Lambil lamis. Masih saja beliau itu bukan seorang ilmuwan ya. Walaupun gelar doktornya itu dari Malaysia, tapi nggak mau membaca. Sudah saya terangkan. Wali Songo itu bukan Mbak Alawi gitu loh. Yang Mbak Alawikan itu Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Mulai tahun 1933 Masehi. Kuatnya lagi 1956, dikuatkan lagi 1984, dikuatkan lagi 1986, dikuatkan lagi seperti orang-orang seperti dia ini. Nggak mau belajar sejarah. Nggak mau belajar sejarah nggih Bu Nur Habibah nggih. Pak Udin, betul Pak, selama ini framing aku tapi ternyata Jongo Habib. Lah inilah malam hari ini saya akan menghadirkan kitab bagikan kepada panjenengan semua. Apa dasar kitab yang dianut dan diamalkan oleh Kang Mas Azhari, pengasuh Ponpes katanya Ndolo Kusumo ini? Ini kitabnya. Kitab Al-Wuraikot. Saya bagikan panjenengan semua. Ya, di bawah video kita ini silahkan dibuka melalui heizin.com. Kita bukaan belaka suta apa adanya. Ya, terang-terangan bahwa memang kitab karya Habaib Ba'alawi itu ada ajaran seperti yang dilakukan oleh Kang Mas Azhari ini gitu loh. Jadi saya nggak manggil kiai, mohon maaf, nggak manggil kiai. Dan ini sudah saya cantumkan dalam buku kami dengan Gus Haji Zazuli membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi. Ada beberapa lembar ya, halaman melalui bab khurafat asusila. Ini saya ambilkan semua dari kitab-kitab mereka, ya. Ada LGBT lah, ada rantai emas lah, ada semacam meremas payudara lah, istri orang diremas payudaranya lah, dan macam-macam. Ada yang sudah meninggal dunia itu bisa menghamili istrinya dan punya anak lagi itu ya ada lah. Saya di sini. Oleh sebab itu beli ini masih ekspedisi lagi pengiriman. Nih, mohon maaf yang pre-order, mohon maaf proses ini sudah. Memang agak lambat karena ada beberapa setting editan. Ya. Saya bacakan. Kalau Kang Mas Rizik Syihab buka kitab leluhurnya ini leluhurnya Habib. Habib Abu Bakar bin Salim. Kalau di Indonesia itu jenengan kalau melihat tulisan di Facebook ya, BSA itu ya, bin Syekh Abu Bakar. Itu BSA itu singkatan. Misalkan Al Habib Mama Busu BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Termasuk Habib Umar bin Hafid itu ya BSA aslinya, tapi ke atasnya sampai Asakov, Segap. Tapi bukan Abdurrahman, tapi Ahmad. Jadi putranya Muhammad Maulad Dawilah itu ada di antaranya ya Alwi, ya Abdullah dan Ahmad, dan tambah Abdurrahman dari ibu yang berbeda. Nanti Abdurrahman Asagaf ya itu Fakih Al-Muqaddam Sani julukannya ya. Nah ini Ahmad Asagaf. Kitab Al-Wuraikot inilah dalilnya Kang Mas Azhari melakukan tindak asusila ini. Jadi mukibin itu berbahaya. Oleh sebab itu saya kan pernah berpesan, jangan marah ke saya. Saya melarang semua umat Islam, khususnya wali santri, untuk memondokkan anaknya ke pondok-pondok pesantren mukibin. Karena kekhawatiran saya ini benar-benar terjadi. Bukan basa-basi, ya, bukan fitnah dan iri dengki. Mohon maaf. Setelah 1 tahun yang lalu ada skor 3-1 yang dilakukan oleh Habib Syafiq bin Zainal Al-Idrus Jepara, ya, ya asusila juga. Sekarang bergeser ke arah timurnya.
melewati sedikit muter Gunung Muria. Telaga Wungu itu lereng Gunung Muria sebelah timur loh ya. Ikut Kabupaten Pati. Telaga Sari, Telaga Wungu ini. Ini malah justru skornya lebih lagi. 50. Mungkin bisa tambah lagi. Lah ini kan ini bukan guyon loh ya. Bagaimana perasaan korban? Mosok kiai ini ngono ya. Terus agama ini nanti kalau ada orang murtad bagaimana? Ada orang khuruj anil Islam bagaimana? Yang mencoreng, merusak agama itu orang dari dalam kita sendiri, bukan dari luar. Islam itu tidak akan kalah dengan rong-rongan dari luar, dari dalam sendiri ya, termasuk diantaranya ajaran-ajaran sesat seperti ini. Gitu. Kita buka kitab Al-Wuraiqat min Manaqibi Sayyidina Asy-Syaikh Al-Fakhri Abi Bakar bin Salim Maula Ainat. Jadi Maula Ainat. Jadi nanti kalau ada orang-orang jual pasir itu ya di atas kuburannya Habib Abu Bakar bin Salim ini. Pasir Inat itu loh. Jadi jangan percaya, lebih baik beli pasir Papua 1 sak 1 juta nggak apa-apa, isinya emas. Nah kalau beli pasir Inat isinya jin, isinya jin itu. Ini dilakukan oleh Habib Umar juga. Jadi nanti bukan. Nah ini juga dikoreksi ya, diteliti oleh Dr. Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'adzib. Ini musuhnya Kiai Haji Madidin Usman. Musuhnya Kiai Haji Madidin Usman. Bahkan Abu Bakar Ba'adzib ini loh yang mentahqiq ulang kitab Ar-Raudhul Jali. Jadi Abu Bakar Ba'adzib itu aslinya itu orang Arab Yaman ya, tapi jadi mukibin. Pertamanya non Ba'alawi, tapi nek marga Zib itu ada Ba'alawi, cuma ini kalau Ba'adzib itu bukan Ba'alawi, tapi ini jadi mukibin ini. Tak kira pertama-tama dulu itu ketika menaklik catatan kaki Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Aliyah Ba'alawi itu tak kira netral, ternyata lama-lama itu malah tambah berpihak ke yang tidak benar ya. Ini. Jadi kitab Al-Wuraiqat ini menceritakan tentang manaqib, biografi sejarahnya Syekh Abu Bakar bin Salim atau Habib Abu Bakar bin Salim Maula Inat. Ainat atau Inat. Maula itu ya penguasa lah, atau orang yang terhormat lah, yang mengendalikan lah, atau wali kota. Inat ya, dari spiritual, dari unsur spiritual. Kalau misalkan di sini Maula Probolinggo misalkan ya, Maula Gresik misalkan ya, Maula Tuban misalkan, seperti itu. Lah kita buka ajarannya seperti apa? Karena ketika kita melihat bersama ada yang bernama Mas Sofi ya, itu punya istri ya diobok-obok sama beliaunya. Ayo. Istri orangnya ya diganggu ya, karena ya seperti yang dilakukan oleh yang jenengan dengar sendiri beritanya. Istri orang aja digauli, ya kan? Ada ajarannya. Ini ajarannya. Jadi nanti saya bagikan ini jenengan bukan nanti. Jadi ini ada bentuk 3 naskah atau manuskrip. Yang pertama itu A, itu Al-Ahqaf University. Kalau ini yang biasa, yang beredar. Terus naskah B, yang ini yang C. Nah, yang kita bahas yang C ini, karena ya sesuai dengan inti dari redaksi yang asli gitu. Lah, jenengan buka halaman ini 3 atau berapa ini? Mulai Bismillahirrahmanirrahim Babinasta'in. Oke, tamhid sudah, wasfun nasakh, namadzij min usulil mu'tamidah. Terus berikutnya Bismillah, ini bukan wabihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim wabihi nasta'in, paling bawah sendiri. Famin kalamihi radhiyallahu anhu qala annahu qala. Dan termasuk dari dawuhnya Habib Abu Bakar bin Salim bahwa sesungguhnya beliau berkata, Mundu khalaqallahu hadzal haikal. Mundu khalaqa, mulai ndadekake sapa Allah Gusti Allah hadzal haikali ing iki menungso sing duwe prinsip kokoh. Haikal iku iso dimakna candi ya, tempat ibadat, pura ya, wihara, itu haikal Sulaiman lah ya, bisa. Tapi haikal itu kadang merujuk pada sosok satu orang Abu Bakar bin Salim yang memiliki pendirian yang kokoh, yang memiliki keteguhan ya. Jadi mundu khalaqallahu hadzal haikal,
nalikane mulai Gusti Allah menciptakan manusia yang kokoh pendiriannya seperti ini Habib Abu Bakar bin Salim, mak kutibat ora ditulis ala muslimin ing atase wong Islam apa sayiatun dosa Allah. Jadi kalau Habib ceramah pada waktu Habib Abu Bakar bin Salim itu malaikat rokib malaikat atid, malaikat mungkar nakir itu libur semua, cuti bersama ya. Dabrus ya. Ya kita dalile karena apa? Mulai dari lahirnya mundu itu ya mulai dari cukul ya, tumbuh subur ya, kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, ya, sampai meninggal dunia itu mulai mundu mulai dari Allah menciptakan manusia yang bernama Habib Abu Bakar bin Salim ini, maka tidak dicatat keburukan bagi umat Islam. Muslim ini tidak diterangkan Muslim Ainatkah, Muslim Tarim, Hadramaut, Yaman semuakah atau sedunia. Tapi biasanya Habib itu menggunakan dalil ini sedunia. Lah, wa wujuduna lan anane wujud ingsun lil kholqi maring makhluk iku rahmatun dadi rahmatun kang rata umum ya, wa barokatun lan berkah samilatun kang ya merata. Samilatun itu ya rata, semua terbagi sama, terayomi semua gitu. Wa syamsuna asyraqat ala ahlil bu'di aktsaru min ahlil qurbi. Jadi ini pengakuan Habib Abu Bakar bin Salim sendiri gitu, bahwa tidak dicatat dosa pada zamannya Habib Abu Bakar bin Salim ini. Jadi nanti kalau maidu kitab ini kitab Ba'alawi, nggak ada kitab-kitab seperti kitabnya Ba'alawi, karena ajaran Ba'alawi itu ajaran sesat. Saya kan sudah sejak awal katakan harus dibubarkan Robito Alawiyah, dan kitab-kitab karya Habib Ba'alawi semua tidak boleh diajarkan, diedarkan di Indonesia. Tidak boleh, haram. Ini tugasnya siapa? Majelis Ulama Indonesia. Nggak ada yang ahli di bidangnya, undang kami semua. Buku saya ini tolong dibeli dan dibaca. Wahai Majelis Ulama dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah semua. Itu. Jadi ini yang ditiru ajarannya oleh Kang Mas Azhari. Terus berikutnya, halaman berikutnya, nggih. Nah, berikutnya balik. Wa qala radhiyallahu anhu. Beliau Habib Abu Bakar bin Salim berkata lagi, "Idza wasala ila hadratina al-Badawi," tulisannya yang di manuskrip satunya lagi itu al-Badawi artinya al-Badawiyu al-Ghafilu ya. Idza wasala nalikane teko ila hadratina marang ngarepku, sowan nang ngarepku. Sapa al-Badawiyu wong desa. Ya wong kluthuk lah ya. Ya wong gunung ya juga bisa. Al-Ghafilu kang akeh laline, ya lali lah mesti ora waspada, ora tengen. Wa jalasa lan lungguh majelasana ing nggon lungguh majelis ilmu ingsun. Nusilahu mongko musulno sapa ingsun ing wong Baduy iku. Dadi wong pos pokok wong desa, wong pesisir pantai, wong sing gak ngerti apa-apa, sowana nang ngarepku, bakal tak tuntun awakmu iso wusul marang Allah Subhanahu wa taala. Oh hebat aku. Ini kita ya. Binadzratin wahidatin, dengan satu tatapan mata. Mbah gendam atau hipnoterapi ya. Ora ngerti aku. Jadi Abu Bakar bin Salim itu aduh. Ngono kok ya sedian ya. Habib Umar bin Khattab itu keturunan Abu Bakar bin Salim sama. Jadi kalau melilik itu, nusiluhu ilallahi binadzratin wahidatin nanzuruha ilaihi, dengan satu tatapan langsung wusul ilallah. Oh hebat, orang usah tarekoh macam-macam ya. Tarekoh Ba'alawi saja sudah cukup ya. Sampai wusul ilahi ya, Masya Allah, hebat, luar biasa. Sambil membaca tulisan panjenengan semua. Pak Udin, betul Pak ya, selama ini priming aku tapi enggak. Pak Gufi Muhammad, kiai gus-gus ponpes besar yang puluhan tahun memberi tempat memuluskan Habib, kalian
seperti orang tak ikut andil dari propaganda Habib menjijikan nggih Pak Hufi Muhammad. Oleh sebab itu, gus-gusan itu sekarang lah ya diformat ulang lah. Jangan seperti dulu, zamannya beda. Kiai-kiai juga begitu gitu loh. Jangan rumongso aku santriku akeh, aku terkenal, aku duwe alumni puluhan ribu ya. Oh, langsung aku apa ngrungokno enel golek duit KRT Norwegia itu paling golek duitnya. Wah itu cangkeme ora kena digugu. Jangan begitu. Siapa tahu apa yang kami sampaikan ini bermanfaat gitu loh. Gitu. Dengarkan, lihat ya. Ini kitab yang saya sampaikan ini jenengan nggak punya, wahai kiai. Seluruh Indonesia kiai pada nggak punya. Sudahlah. Jenengan yang punya malah. Kami bagikan semua. Ini halamannya tidak banyak, 15 halaman. Ya. Karena sebenarnya ada beberapa kitab-kitab rujukan lain yang hampir sama, yang menceritakan redaksi yang sama, gitu. Itu. Jadi begitu, Pak Ahmad Ghufroni, kebodohan adalah kegelapan. Habib dan mukibinnya senang bermain di ruang-ruang gelap agama. Akhirnya banyak pengikut yang mudah disesatkan. Nggih. Ini peran tokoh agama. Jika agama masih dirusak dari dalam orang-orang yang mengaku tokohnya, ya, maka akan rusak agama kita. Anak-anak muda sudah tidak lagi tertarik dengan pondok pesantren kita, tidak tertarik dengan tokoh ulama kita. Terus bagaimana nasib agama kita? Oleh sebab itu, ayo kita harus selamatkan agama ini. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Agama itu ringan, jangan diperberat. Agama itu terbuka, jangan ditutup-tutupi. Agama itu tidak hanya sekedar dogma doktrin, tapi agama itu logika ilmiah, ya, bisa dijabarkan masuk akal kita semua. Itu agama, gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu fanatik, buta, berlebihan, kultus kepada ulama, ya, yang sebenarnya dia itu bukan ulama tapi ngulama. Kang Mas Azhari ini sebenarnya nggak kiai tapi ngiyai, yang akhirnya jadinya seperti ini. Santriah putri dihamili, sebagian ada yang disuruh nikahi santri putranya, ya. Terus ada yang malu, ya. Mohon pengumuman kepada segenap korban, ayo lapor, jangan malu. Ini masalah masa depan agama lah ya. Tolong lapor semua, lapor, terbuka. Wahai warga Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Purwodadi dan sekitarnya. Nggih. Pak Ahmad Ghufroni, nggih. Pak Zainal Mutakin, sebenarnya kula izin dari atas, monggo Pak Zainal Mutakin. Pak Bambang Nuryanto, hukum harus ditegakkan, jangan hanya main sogok dan kompromi. Kalau salah harus dihukum. Nggih. Kalau saya salah, saya melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Mas Azhari, ya saya harus diproses. Sama, nggak ada bedanya, nggak ada privilege, ya, nggak ada hak otonomi khusus hukum Islam, hukum negara, nggak ada. Semuanya sama di mata Tuhan, di mata hukum tata negara kita. Itu Al-Mu'min. Di grup-grup WA, Mukibin dan Kabib ngotot kalau dia dari PWI. Bukan. Cuma di tahun 2005 awal itu mau mendekati PWI, saksinya adalah Gus Aka. 2025, bukan 2005, 2025. Ya mau berlindung kan, ya daripada menghubungi pengacara banyak biayanya, ya mungkin minta bantuan PWLS yang mungkin masih belum tahu menahu. Tapi Gus Aka ini pro kontra, nggak mau. Karena apa? Ini hanya untuk jadi apa ya, pelindung, hanya dikasih getahnya saja kan gitu. Manisnya tidak, tapi hanya pahit saja. Jadi asbabun nuzul, asbabul wurud, itu sudah saya ceritakan. Kenapa kok PWLS naik di panggung? Itu karena minta pengawalan. Saya Zul itu minta dikawal karena di sana itu mukibinnya banyak. Bahkan Yai Azhari atau Kang Mas Azhari ini yang mukibin. Yang dibatasi itu duror, roti hadat. Baru saja tadi ada dia yang WA ke saya, Yai saya masih membaca Rotibul Hadat, bagaimana? Saya alihkan Rotib Ar-Rifai, bacaannya sama, wasilahnya aja yang beda. Manfaatnya itu kan doa kepada Allah Ta'ala, insya Allah barokah. Yang penting jangan sampai tawasulnya ila hadratir ruhi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu hilangkan saja gitu. Dan beliau qabil itu.
Pak Cecep tenan. Assalamualaikum ya nyimak ngos dari majalah kok. Oh siap nggih Pak Cecep tenan. Pak Arif, nggih pemerintah dan kiai harus tegas terhadap pelaku kriminal di Indonesia, apalagi seorang tokoh. Matur nuwun nggih. Kalau tidak seorang tokoh dan tidak ngaku sebagai saya cucu Nabi, ngelakoni seperti itu atas nama saya seorang wali, saya seorang cucu Nabi, bodoi, menipui, bohongi santriyah putri. Dia itu siapa? Itu ada kasak kusuk bahasa Eban. Mungkin karena saking dekatnya dengan Mbak Alawi, ya mungkin dikasih marga-marga yang kurang terkenal itu. Nah, bahasa Eban itu Mbak Alawi. Bahasa Eban itu Mbak Alawi. Nah, Asyaibani Al-Idrisi itu bukan Mbak Alawi, itu Al-Hasani. Kalau bahasa Eban itu Al-Husaini. Itu. Ya mungkin saking dekatnya dengan Mbak Alawi kan, ya saya itu juga bisa. Saya dikasih marga apa itu bisa kalau saya mau. Bayar. Saya nggak bayar. Kalau saya mau nggak usah bayar. Gratis saya, malah justru kamu tak carikan nasab ke atas sampai gini sampai Al-Haddad. Wah bisa saya. Nanti Al-Habib Nur Ihya Al-Haddad Ba'alawi itu nanti. Dikasih tak lemah aku. Apalagi bayar itu. Asal beda itu loh. Bandung nyimak ya, terima kasih atas penjelasannya. Nggih, saya menjelaskan itu profesional ya, keilmuan lah ya, bukan fitnah ya. Saya tidak tergesa-gesa membahas ini ya, gara-gara nanti terjadi fitnah lagi lah. Di atas fitnah ada fitnah itu. Kembali ke Al-Wuraikot, ajaran yang dianut oleh Kang Mas Azhari Kiai Ndolo Kusumo Telogosari Telogowungu Kabupaten Pati. Ini berarti beliau itu sangat dekatnya dengan Kabaat Bali, akhirnya pola pikir dan ya apa yang dilakukan itu ya niru tuannya kan begitu. Berikutnya waqala radhiyallahu anhu, kadzalika seperti di atas. Terus ditambah lagi wa kullu man utawi sopone wong akhlaso kang ikhlasakin murneake sapa man fi mahabbatina ing dalem mahabbah mukibin dateng ingsun wasodaqolan benerno sapa man ma'ana sertane ingsun. Dadi mukibin akut lah gitu. Nahfazuhu monggo ngreksa sapa ingsun. Wah iki dijogo. Jadi Habib Abu Bakar bin Salim itu, wah kamu ikut beliau langsung swarga. Ora usah ibadah apa-apa. Penting mahabbah sing ikhlas, sing mukhlis, sing murni. Benerno kabeh sing disampaikno habaib itu apa? Sodakta. Wis bener kabeh. Ayo nyolong ya, gak apa-apa. Sodakta. Ayo gauli wong itu semua itu milik. Lah ini nanti ada bagasannya. Nahfazuhu monggo ngreksa njaga sapa ingsun min ghawayati syaitani saking pengridune setan al-lain kang dilaknat. Jadi wis dijaga karo Habib Abu Bakar bin Salim. Wa nakfihi lan nyukupi ingsun ing man umurat dunya wal akhirah ing urusan donya lan akhirat. Jadi kemungkinan ini pas apese Kang Mas Azhari ae. Wis dijamin kok. Selamat urusan donya akhirat. Li'anna krono sak temene ingsun iku kasafinati Nuhin seperti peraune Nabi Nuh. Dadi kowe melu ahlul bait, aku iki ahlul bait nggih. Sampeyan melu aku kabeh, ayo melu aku kabeh itu. Sama seperti bahteranya Nabi Nuh. Man sopone wong iku raqiba numpak perahu, numpak fiha ing dalam sapinah naja mengko selamat sapa man. Dadi sapa wis melu aku tak jamin selamat kabeh. Ki Abu Bakar bin Salim lho ya gak aku lho. Ya. Waman lan sapane wong ku takhallafa ngeri misah ya sapa man anha sanging sapinah bahtera kapal Nabi Nuh iku mau halaka mengko rusak mati sapa man. Diancam celaka halaka ya rusak ya kena, celaka ya kena, ajur jum ya iso. Halaka itu macam-macam ya. Wa khatimuna alladzi nursilu ilal jihadil ba'idah ma huwa illa li hidayatin nas. Ya, ini saya nanti dengan teruskan sendiri. Kalau saya baca semua waktunya enggak mencukupi. Berikutnya Pak Ahmad Ghufrani. Saya dari dulu tidak pernah menjadi mukmin hamal. Alhamdulillah Pak Ahmad Ghufrani itu hidayah gitu. Hidayah itu Pak Ahmad Ghufrani. Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Malang, kok Malang tuh. Pak Suratman ini kesusu nulis. Selamat malam dan sejahtera semuanya keluarga besar Nusantara. Coba ceritakan tentang kisah ulama Barseso. Terima kasih. Wah, sudah banyak. Sebenarnya kisah Barseso itu hanya ya untuk diambil hikmahnya saja. Sosoknya itu sebenarnya itu nggak jelas. Ya seperti legenda itulah. Cerita legenda, bukan cerita asli. Karena apa? Barseso itu sebenarnya itu orang mana? Itu loh. Ya orang Israel hidup pada zaman Nabi siapa? Itu loh. Zaman Fatrah kayak zaman Nabi Musa. Kalau Bal'an bin Ba'uro itu ada. Jadi Barseso ini mirip jiplak ke Bal'an bin Ba'uro. Sudah kemarin saya terangkan masalah Barseso. Jadi Kiai Barseso itu supaya gini loh, untuk pelajaran bagi para kiai-kiai, tokoh-tokoh ulama. Kiai Barseso itu kurang apanya, ya, punya santri itu bisa terbang semua 6 ribuan itu, terbang kayak Superman itu. Jadi ilmu meringankan tubuh kayak Shaolin, biara Shaolin itu, ya, ilmu Aji Kawijayan, hebat, terkenal gara-gara dunia tahta dan wanita. Itu pelajaran bagi kita semua. Jadi jangan sampai aku di pondok terkenal, santriku luar biasa banyaknya, wah aku nggak bisa seperti itu. Su'ul khotimah akhirnya. Sama seperti Bal'an bin Ba'uro. Bal'an bin Ba'uro itu logat Arab aslinya itu Bilyan bin Bior. Biliam bisa. Jadi Biliam itu pakai ba atau B, tapi logat beda-beda dari William. Jadi Raja William itu, ya. Jadi Biliam bin Bior. Bior jadi orang Arab Ba'uroh. Biliam bin Ba'uro, Bal'an bin Ba'uro, Bilian bin Bior itu sosok satu yang sama. Itu seorang nabi dari Mesopotamia loh ya, bukan dari Israel. Itu nabi dari Mesopotamia. Ya Mesopotamia dulu ya, Iran, Irak, Suriah, sebagian Yordania itu, sebagian Lebanon itu. Itu gara-gara ndongakno Nabi Musa. Nabi Musa kan nabi, Biliam ya nabi. Tuhannya siapa? Wallahu alam. Nanti kita bahas lagi. Ini bodoh-bodoh nabi loh nih. Tapi kekuatan Nabi Musa lebih kuat daripada Biliam bin Ba'uro ini. Mendoakan Musa sesat tidak sampai tujuan. 40 tahun nggak punya kediaman, nggak punya negara. Nah itu gitu nggih. Jadi masalah Barseso ini masih saya telusuri nggih. Ada Durratun Nasihin kemarin kan saya sampaikan ada. Ceritanya itu Durratun Nasihin kan nggak sahih lah ya. Itu hanya mungkin diambil hikmahnya saja gitu nggih. Berikutnya Pak Bambang Doyanto, cucunya si Pitung. Beralih mau jadi cucunya Husen. Siap kata di Pitung. Bu Ainun Afroh, Duriah Nabi itu harusnya bisa ngomong umat, bukan cari hidup dari umat. Nggih. Asli kiai-kiai sepuh dulu. Kenapa kok Duriah Wali Songo itu sudah mbaur, jalur putra putri itu diakui baik secara ideologi ataupun biologi, ya tetap diakui semuanya. Sudahlah. Bahkan Wali Songo sendiri ngarang-ngarang kitab, ya ngarang-ngarang syair, ya itu ya berbahasa Nusantara, Jawani, Nusantarai, Nyundani, ya Medurai, Melayui dan seterusnya. Tidak jaga jarak, gitu loh, gitu. Dan nggak ngaku-ngaku. Jadi nanti kalau misalkan ada naat, ya nakobah ansab aulia utisah, ada nanti yang ngaku-ngaku lagi terus, wah aku sih bener cucu Nabi, jangan percaya. Sudahlah, itu sudah kita ini sudah sama-sama zamannya beda. Ayo fastabiqul khairat saja, itu nggih, fastabiqul khairat saja nggih. Bu Ainun Afroh. Berikutnya Pak Nur Hasim, assalamualaikum, hadir ya, ikut nyimak saya selalu Nur ya, amin matur suwun. Pak Fikri Mukminun, Khurafat Bali mengerikan nggih. Lah inilah Pak Fikri Mukminun, kita seluskan kembali ini ya. Halaman berikutnya yang bawah nomor 4. Wa qala radhiyallahu anhu, lan ngendika maneh dawuh sapa Habib Salim, kot aktoni teman-teman wus maringi ingsun sapa al-haqqu, Allah sing al-haq, ya, at-tasrifa
ing gunakno tasarruf nasarrufno gunakno ya fil kauni ing dalam alam semesta. Nah, kauniyah kauniyah itu alam semesta ya. Fil kauni ing dalam kaun ya keadaan semua ya. Kullihi sekabehane kaun alam semesta raya. Hayyan baik yang hidup wa maitan ataupun yang mati, makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup. Wa qala lan dawuh sapa Allah. Ya aku untuk firman lima ring ingsun. Ya abdi ho kawulaku. He Abu Bakar bin Salim Gusti Allah sing ndika lho ya. Ya. Mulki utawi kerajaanku. Gusti Allah ngendika ngono. Iku mulkuka ya kerajaanmu. Iya kowe. Kuwi ngene Habib Abu Bakar bin Salim ya keturunannya Kanjeng Nabi. Dalilnya kan gitu. Kamakola Kang Mas Sofi yang istrinya kena dan beliau juga diplokoto mulai tahun 2008 ya. Karena apa? Semua itu halal bagi dzurriyyah Rasulullah. Istri-istrimu ya oleh, anak-anakmu wedok ya oleh, bondo-bondomu ya oleh. Sebab apa kabeh iki mulki ngendikane Gusti Allah iku mulkuka ya milikmu. Milki milik. Di antara mulki ya iso, mulki ya iso, milki ya iso. Milikku, milikmu. Atau kerajaanku, Allah ndika ya kerajaanmu. Tasarruf gunakno fihi ing dalem kaun kaifasita terserah awakmu. Enak ya. Sesat iki jenenge ajaran sesat iki. Majelis Ulama Indonesia. Krungokno Isma Kang Mas Amin Rais Isma rungokno Kang Mas, ora usah bahas masalah gawe, masalah iki lho. Ajarane sing mbok dukung selama iki lho. Iki lho. Jadi Pak Prabowo enggak salah. Korupsi Pertamina itu sing mlayu sapa ya? Riza Khalid itu wong Yaman. Dari marga Abdad. Wis nanti kita bahas lagi. Tasarruf fihi kaifa syi'ta. Piye Gusti Allah dhewe sing wae lho ya. Iki dudu Kanjeng Nabi lho sing ngendika Gusti Allah ngendika. Dadi mulkuk tasarruf fi kaifa syi'ta. Hebat. Dadi kuwape iki nggone Habib. Kamu mek ngontrak tok. Dadi misalkan kok tak akui Khol Surabaya, Khol Sidoarjo, Khol Jombang, Khol Madiun, Khol Bojonegoro iku hake Habib. Kok karo Habib itu dijamin karo Gusti Allah. Cucune Kanjeng Nabi itu berhak seluruh alam. Indonesia itu milik Aulia Tarim. Sampai ini ngontrak kabeh. Sampai ini mek penumpang. Kabeh penumpang. Sing asli, sing milik asli itu ya Habib itu. Terima kalian terima, silahkan jadi jongo saja. Nggak usah merdeka kalau dulu. Lebih baik dijajah Belanda daripada itu. Nggih, ini loh, buka sendiri. Baca sendiri. Nggih. Ini sudah saya terjemah sebagian di membongkar ajaran khurafat Habib Alawi. Kalau ini sebagian ada yang belum tercantum di sini, nah ini saya bagikan secara bertahap kepada panjenengan. Qad a'toni al-haqqu. Nah, cara membacanya biar enak nggih. Qad a'toni al-haqqu at-tasrifa fil kauni kullihi hayyan wa maitan. Wa qala li ya abdi mulkuk tasarraf fihi kaifa syi'ta. Lalu fa akhadtu alladhi yaliku wa yuhmadu. Nah, aku mengambil yang layak bagiku dan yang baik terpuji bagiku juga. Yang bukan Salim seperti itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Iki seperti jawabannya Kang Mas Sofi ya, yang menukil dari dawuhnya Kang Mas Azhari yang ngaku kiai yang itu ya, bojomu ora apa-apa. Tapi wong bojone kok dicium cipiki, dahi sampai mulut, bibir itu piye ta iki? Wong salaman wae ora oleh kok. Saya itu kalau ada tamu rumah saya gini aja, jarak jauh saya. Iya gitu. Enggak pernah saya salaman. Ya. Santri-santri ya nggak pernah salaman. Ini cara saja, nggih. Itu, nggih. Pak Demcek Demjem. Assalamualaikum ya, nyimak. Nggih, monggo. Pak Bu Purwi.
Ya dicek aja kitabnya ya, cabul itu benar enggak itu orang PWI. Bukan orang PWI. Oke, jangan dipropagandai seperti ini terus. Oke. Bukan PWI. Saya sudah ngecek ke Kiai Fahru Rozi, Ketua PWI Kabupaten Pati. Saya cek langsung juga dengan Gusmar, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah. Ya. Baik yang struktural ataupun kultural itu tidak. Cuma mungkin di awal-awal 2025 itu loh mau minta ya pengayoman lah gitu loh. Terus akhirnya ngundang Said Zulfikar ini. Lah, kawan-kawan yang di kiri kanannya Said Zul itu hanya mengawal karena di sana itu mukibin gitu loh. Santri-santrinya ya masih banyak yang mukibin loh. So, itu tobatlah wahai para santri. Ya, Ndolo Kusumo sana. Ayo tobat kembali kepada ulama-ulama yang tidak mukibin Habib Alawi. Sudah, jangan baca Simtuduror, jangan baca Rotibul Haddad, jangan baca wasilah-wasilah ila al-faqihil muqaddam al-imam al-muhajir Abdullah bin Alwi al-Haddad lagi. Ayo. Oke, sambil membaca tulisan penjelasannya tadi. Masih banyak waktunya nggak cukup ya. Masih banyak lagi ini yang luar biasa ini. Tidak perlu dibaca komen. Hah? Komennya nggak dibaca nanti dosa ini amanah. Banyak juga. Ya, wirawiri lah semoga aja cukup ya. Ini saya di WA lagi sama Yai Fahru Rozi. Ini jejak digital kumpul Habib rutinan. Dia melakukan itu saat berkumpul Habib tahun 2013 sampai 2022 Yai. Berarti Azhari ketularan ilmunya Habib loh. Inilah saya di WA sama Ketua DPD PWI LS Kabupaten Pati. DPC kok. Nggih, 2013 sampai 2022. Berarti ketularan ilmu. Nggih, ilmu ini loh. Pak Yai Fahru Rozi, nggih, jenengan buka. Kalau kesulitan nanti tak kirimi, jenengan print sendiri, nggih. Ada kitabnya, karena apa semua sudah diberikan kepada Habib. Jadi Indonesia itu milik Aulia Tarim. Jawa Bintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Jenengan itu kontrak. Nunut sampean itu. Apa KP nunut. Ya iki. Terus lagi temen buka lagi. Ini ada yang amalan paling enak jadi mukibin aslinya. Rasa sholat, rasa zakat gak apa-apa. Ini berikutnya. Nadiri mana? Ya ini terus nomor 9 lah ya. Si Nadiri iki ya. Nah, disimpan foto saya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan Habib Abu Bakar bin Salim lagi berkata, manzarona, barang siapa mendatangiku, au sami'a bidzikrina, atau mendengarkan bersama dengan zikirku, fi majlisin, dalam satu majlis, au nazarna, atau melihatku, au nazara, atau melihat naziri, orang yang melihatku. Enak. Fa'ana, maka saya dominu, yang menjamin dia. Oh enak. Gak usah soro-soro. Godan besok bil jannati, dengan surga. Ini ada kitabnya. Dikira kami ini fitnah, ngarang, propaganda. Enggak, ini ada kitabnya. Jadi kalau foto-foto, jual foto itu jangan dibeli. Foto Wali Songo itu enggak asli. Sing bener Wali Songo itu ya kayak gini. Beskap, kadang-kadang Pakwo. Itu, jadi itu ya mungkin halusinasi. Itu. Ini. Wa ayyatakhallaso, dan dia akan murni, bersih, min dzunubihi, dari dosa-dosanya. Jadi hanya dengan mendatangiku, mendengarkan zikirku, melihatku, atau melihat orang yang melihatku, maka aku jamin dia atau Anda masuk surga. Dan wa ayyatakhallaso, dan dia dan kamu akan murni, bersih, min dzunubihi, dari dosa-dosanya, kal mauludi, seperti bayi yang dilahirkan min batni ummi. Yo enak, wis enak. Jadi ini promosi ini majelis-majelis Habib ya ini. Aduh, wah, surga kan. Min dzunubi kal mauludi, seperti maulud itu yang dilahirkan bayi, min batni ummihi, saking
weteng ibune. Saking wetenge ibune. Walaupun adanya dosa itu, walau kanat dzunubuhu tamlau as-samawat wal aradin. Jadi dosamu bek ya. Langit bumi loh tetap diampuni. Enaknya. Lama bagia monggo ora bakal siso mithqala dzarratin sebiji sawi seberat semut budak atau seunsur kimia atau subatomik sekalipun. Enak wis. Karena apa? Ya dulu lidzalika menunjukkan hal itu. Apa yang menunjukkan? Yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh. Ini hadis bukan Rasulullah yang dawuh. Tapi dicantumkan dalam satu kitab. Yang pertama Syarhul Ainiyah, lalu disalin lagi kitab berikutnya, akhirnya menjadi hadis. Padahal bukan hadis. Kanjeng Nabi nggak pernah berkata seperti ini. Fitnah, man kadzaba alayya muta'ammidan yatabawwa maq'adahu minan nar. Ada 3 hadis buatan Ba'alawi itu. 1 hadis kopi, hadis tasbih, dan hadis yang ini. Karena ini berdasarkan ini loh. Wukufuka baina yaday waliyin lillah. Kamu berdiri atau berdiam diri baina yaday waliyin, di depannya walinya Allah, lillahi, kahal bisatin, dengan waktu yang sebentar sajalah, seperti orang waktu memeras susu ya, au kasaji baydotin, atau seperti orang yang dadar ndok lah ya, khayin au maitin, baik itu wali yang mati lah. Ini loh dasare. Jadi nanti kalau Habaib Ba'alawi itu diusir kembali ke Yaman, harus dibawa sak kuburan-kuburan batu nisannya. Kok enak meninggal batu kuburan-kuburan dihias-hiasi kayak ngono. Ini dasarnya hadis palsu disandarkan kepada Nabi kita, diajarkan kepada mukibinnya. Rusak ajaran Islam kita ini. Hayyin au mayyitin, baik wali itu hidup ataupun mati. Itu sama kaibadati sabiina sanatan, seperti beribadah kepada Allah 70 tahun. Ibadah kepada Allah 70 tahun itu saya kalah dengan hanya duduk 5 menit di hadapan wali yang semati ziarah ya. Ziarah nama makam wali-wali Habib itu loh ya. Atau sing seurip sowan nggone majelis taklim Habib yo. Ya. Siyamiha wa qiyamiha. Lho ya. Ibadah marang Gusti Allah 70 tahun. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, salat malam, tahajud, hajat, istikharah, tasbih, itu masih kalah 70 tahun ibadah ya kepada Allah dengan hanya 5 menit dekat wali sing wis mati atau sing urip dari kalangan Ba'alawi. Bahaya ini. Sesat. Sudahlah. Nui itu kerjanya apa? Kan sapu-sapu. Itu ramutu. Wamana sing Dik Faiz bin Yai Sukron Makmun itu malas belajar. Ini loh, terbuka. Siapapun yang kontra dengan saya bisa membaca sendiri. Dikira saya tukang fitnah, ya. Inilah ajaran yang dilakukan oleh Kang Mas Azhari, pengasuh Pondok Ndolo Kusumo Telogosari Telogowungu Pati. Ya karena saya cucu Nabi, ya semua milikku. Lah ini anak-anak masih labil kan ya, putri-putri, santria putri itu SMP kan rata-rata ya. Wah kamu dapat berkah, saya kan cucu Nabi ya, berkah dari saya itu wali. Nah nanti saya bukakan kitab terbaru ya, karya Ba'alawi tahun 2025 yang pernah kami buka sebenarnya. Tetap orang yang dalam kondisi majdzub itu tidak ada hukumnya. Jadi ini nanti, wah saya ketika menggauli 50 santri-santriah putri itu dalam kondisi tidak sengaja khilaf, ora dosa. Dasare Habib ngelesi kaya ngono, ora iso. Ya nanti Habib Syafiq Al-Idrus Jeporo yang merusak masa depan 31 wanita kita dari Jepara dan sekitarnya.
Bisa juga ngeles, kita HP kok. Kemarin kan tak buka, tak bagikan ke panjenengan semua. Kitab habaib terbaru masih belum tahu apa habaib itu. Oleh sebab itu jangan belajar ya mempelajari kitab karya habaib alaih. Baik Bughyatul Mustarsyidin sekalipun, Dakwatul Tamah, Risalatul Mu'awanah sekalipun. Mohon maaf, saya ini bodoh. Tapi tidak ingin saudara-saudari saya ini lebih bodoh dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Karena apa? Banyak kiai ulama yang tidak meneliti sisi kitab itu seperti apa. Sekelas Gus Bah aja itu loh, nggak mau dan nggak mungkin nggak terbuka basirohnya. Mohon maaf. Nggak minat atau gimana? Ya nggak minat atau terlalu husnudzon saja. Sehingga ketika langsung memahami 360.000 sehari semalam khatam Al-Quran, iya saja, wah karomah. Wes rusak kualitas SDM kita ini. Pak Wahyu Wibaha, bener Pak Yai, jangan panggil Kiai ku Asy'ari, nggih, nggak Kiai, nanti memalukan Kiai sing asli. Kiai Telogosari itu asli itu banyak umbruan, Tlogowungu, dari Jaksa. Dulu yang pernah mondok dengan saya jalan kaki ziarah Wali Songo itu Gus Muhzin Gembong, letaknya di gunung dekat perbatasan Muria Kudus dengan Pati. Gus Muhzin, kalau nggak percaya tanya. Iya mondok itu adik seperguruan saya itu. Gus Muhzin ya, itu pecinta Tambil Gofilin ya, Gus Kloso ya itu. Nggih, banyak kiai yang asli Pati itu umbruan, kiai-kiai yang solih ya, banyak yang asli ya, dicoreng oleh inilah gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga ya ini. Bu Saryati, terus Pak Yai suarakan biar Pak Habib sadar diri, kalau nggak sadar-sadar berarti dia sengaja mau ngopo-ngopo. Ini sudah sengaja, sudah diagendakan. Pentolan Habib itu yang paling teriak-teriak lantang itu ya Kang Mas Rizik Syihab itu. Ayo saya tantang, adu ilmu sekarang. Ojo keluar-keluar bodohi tanpa dasar ilmu itu. Pak Bu Mawar Biru, Assalamualaikum, Kiai Bakas gelar guru tua, apakah itu gelar ulama Nusantara atau bukan? Kenapa bisa dicomot bangsa Ba'alawi? Guru tua itu sama dengan syekh. Syekh itu kan tua. Ya, kalau di Banjar itu tuan guru, ya kan. Di sebagian Melayu ya tuan guru sama. Kan tuan guru Bajang ya NTB itu ya tuan guru. Nah, tuan guru itu guru tua. Bahasa ditambahi tua itu orang-orang asli Kaili sana itu kan menggelari begitu ya. Sis Al-Jufri itu digelari guru tua. Aslinya guru tua itu tidak hanya untuk Sis Al-Jufri saja. Itu gitu nggih. Nah, Al-Ustadzul Azam itu ya guru besar bisa gitu. Kenapa bisa dicomot? Jangan dicomot, itu guru tua itu untuk orang-orang kita Nusantara. Nusantara itu dari Papua sampai Aceh sana. Mas Ujang, Waalaikumsalam. Loh Mas Ujang piye Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah lagi untuk kemuliaan Islam nggih Mas Ujang. Nggih. Ini kalau tidak ada perlawanan ya dan menjelaskan kepada umat ya dari kalangan ulama kiai ya PCNU Pati ayo bersuara ya bahwa itu oknum, tapi jangan oknum-oknum saja. Dalam arti nanti akan terulang lagi. Tidak hanya di situ, di Pati saja, ya di Batang, di Trenggalek, tidak hanya Kiai Nusantara, sebagiannya loh, okay? Tapi yang mukibin loh ya. Kalau yang tidak mukibin sekarang sudah sadar semua, okay? Ya Habibnya juga, gitu loh. Mohon maaf, okay? Bu Zenjeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau melihat wajah Pak Rizik Syihab lagi marah-marah, asli ngeri. Bu Zenjeta ini bisa membaca mimik wajah psikologi ya, bisa ilmu termasuk ilmu katurangganing manungso. Seperti melihat bara api neraka dikipas-kipasin oleh syaitan nggih Bu Zenjeta, leres memang. Jadi menjawab ilmu ya dengan ilmu gitu loh. Gitu, jangan dengan framing. Wali Songo alai bandulmu. Gitu gitu. Ora ono Habib Sayyid Ali Rahmat Al-Haddad itu nggak ada. Perilakunya itu beda. Wali Songo kiai-kiai kita itu perilakunya dengan Habib itu jelas ma bainas samawat was sumursat. Bukan ardi, was sumursat itu lebih ngisor lagi. Gak bodoh. Ya. Kita ini Jawoni, Nyundani, Meduroni, Melayoni, Batai, Sasai, Dayai semuanya.
Wali Songo dulu itu tidak langsung mengharamkan makan daging celeng. Enggak. Karena apa? Orang desa-desa itu buruan dulu itu nek pas mburu tikus karo celeng dijupuk celenge. Ya dipangan. Yang penting gelem ngaji ya gelem sholat. Sementara bertahap. Oleh sebab itu setelah era Wali Songo itu ada Islam dua macam. Islam abangan dan Islam putihan. Kalau Islam abangan itu dipandegani oleh Mbah Sunan Kali, ya, dan muridnya Joko Tingkir, okay. Sultan Hadiwijoyo. Tapi kalau yang putihan ini justru Aryo Penangsang itu putihan, santri asli, santri Mbah Sunan Kudus. Ki Aryo Penangsang itu Jipang Panolan, Cepu Blora itu asli, itu santri. Jadi terkadang sejarah itu ya kejam, ya. Sebenarnya Aryo Penangsang ini ya nggak salah. Ini namanya politik itu tadi. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu sebenarnya sopo? Raisun jawab. Saya nggak bisa jawab. Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali sebenarnya sopo? Itu saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Karena apa? Khairul umur awsatuha. Saya di tengah saja. Ahlussunnah wal jamaah. Itu di tengah-tengah. Itu ijtihad masing-masing. Muawiyah juga berada di surga, Sayyidina Ali karramallahu biasa di surga. Sayyidatina Aisyah itu istri Rasulullah, ahlul bait Nabi, riwayat hadisnya luar biasa, ya fil jannah. Tapi kalau Syiah, Sayyidah Aisyah itu finnar. Saya nggak berani finnar, fil jannah. Sayyidina Ali ya finnar, berdasarkan ijtihad masing-masing. Gitu. Nggih. Nggih, Bu Zensita nggih. Lah ini memang jenengan melihat amarah, nggih, api membara, itu namanya neraka. Neraka itu panas, perih, pedih, menyala. Tabat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu bukan nama sebenarnya, ya. Tapi kenapa kok Lahab menyala? Ya pas marah mau ketika digosok-gosok sama Ummu Jamil, ya, bojone. Iku Muhammad akhir marah menyala itu. Tabat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dzata lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nggih Bu Zenzita. Jadi ngeri melihat Habib Rizik gitu. Kalau mau marah-marah itu kok nggak putus urat saraf. Ya Allah. Naudzubillah. Nggih. Silakan bantah kami dengan data, dengan ilmu pengetahuan. Ora usah, Imam Ali Kholil kisah mungkin karomahnya itu juga nurun ke Ali Sohibud Darok. Itu ngawur Hanifah Latos itu. Sekarang Hanifah Latos dan kawan-kawan itu bergerilya keliling ke tokoh-tokoh agama, ke pesantren-pesantren terkenal itu minta dukungan. Semua apa rungkat minta dukungan. Rungkat ya rungkat ente-entean. Pantur Indonesia, apakah pengasuh Ndolokusumo ini jatuh dari surat Pak Yai leres? Selama ini kita kadang gamang memahami dan belum mampu membedakan ma baina siratal mustaqim dan ma baina sirat wa siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu dinul Islam. Lah apakah Yahudi Nasrani sampai agamanya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis, Nabi Idris Islam pasrah selamat, pasrah marang Gusti, manut aturane Gusti, selamat uripin dunia sampai akhirat. Itu Islam. Masalah Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan lain-lain itu ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Intinya pasrah diri kepada ilahi, itulah yang namanya Islam. Lah Islam itu dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada akidah Asy'ariyah Maturidiyah, yakni kita ini akan nyabrang, ya. Ini loh, mati dikumpulno nang mahsyar terus digiring, ya. Ini pertigaan, nggih. Pertigaan, ya. Ada yang nunggu di tengah-tengah Jabal A'raf, ya. Nunggu lama proses, ya, daftar tunggu. Ada yang kanan surga, kiri neraka itu. Nah pas melewati batu titian namanya sirat katanya, itu perumpamaan. Sirat itu sudah ada di depan mata, tapi kita tidak merasa.
Hidup kita inilah yang namanya sirat. Urip kudu sing hati-hati. Wong hati-hati kadang-kadang kecelakaan kok. Ya. Hidup ini hati-hati. Jadi kiai jangan jumawa. Karena apa, suatu saat bisa jatuh seperti Kang Mas Asyari ini. Kang Mas Asyari ini jatuh ke dalam neraka jahanam. Coba bayangkan, 20 tahun lebih ya berjuang membina ya santri golek-golek, nulung wong akeh, nulung anak-anak kurang mampu, yatim piatu. Ini pelajaran buat saya juga. Saya juga menolong yatim piatu. Jangan cuma aku cuma itu berjasa, enggak. Ternyata hidup ini sama. Ya, sandiwara, drama, sama. Hati-hati dan waspada. Dan jangan lupa nikmati hidup ini. Ini yang penting. Kita umat Islam Indonesia ini ditipu sama Saudi Arabia. Saudi Arabia itu kaya-kaya, 24.000 triliun uangnya. Kita ini hanya dibentur-benturkan dengan utang dan diadu domba. Saudi Arabia itu sudah ngerti bahwa surga itu sekarang ini dan nanti abadan abada itu. Lah kita ini dijanjeni saja bakale mlebu swarga. Isih bakale ora iso gitu loh. Ini yang harus disampaikan secara ya vulgar lah ya, harus dibuka kok. Nanti suatu saat dunia ini akan gempar ketika relief paling bawah Buana Cakapala, Candi Borobudur ya, Muntilan Magelang sana, 160 relief yang di bawah ditutup itu ditutupi itu. Justru kunci agama-agama seluruh dunia itu di sana. Coba dibaca. Di sana tidak perlu membaca dengan aksara. Ada lukisan. Ayo baca kehidupan manusia ini. Nama Karmawi Bangga ini. Karma, tabur tuwe, surga neraka. Bahkan 12 kata swarga itu ada di situ. Orang-orang belum kenal jannah, tiyan, ya, heaven itu. Kita ini sudah mengenal yang namanya surga. 160 panel relief di Karmawi Bangga paling bawah sendiri yang belum dibuka, ditutup gara-gara alasannya untuk menguatkan pondasi Buana Cakapala itu. Gitu. Ini Indonesia, nggih sirot kita ini sudah berada di sirot. Saya hati-hati berada di jalan. Kita ini hidup mulai dari balik ya, dicatatnya kan balik. Sebelum balik itu nggak ada catatannya, dosa ya, ganjaran nggak ada urusan. Ya. Mulai balik sampai mati kita ini melangkah. Hati-hati, jangan salah. Ya, dirayu kiri kanan oleh seton. Ya. Dikarayu kiri kanan oleh Habib itu. Ayo melu jamaah aku gini. Jangan mau. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan Engkau yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Jadi sirat itu sudah ada. Jadi hakim ora hati-hati, jadi jaksa ora hati-hati, kepleset. Bupati gubernur kepleset, usia tuanya dia undat-undat sama KPK, ora tenang uripe walaupun duitnya akeh. Sing hati-hati jadi bupati. Jadi jangan jumawa, aku bupati, nggak bisa. Sekarang ini kita ini hanya menjalani tugas masing-masing sebagai manusia yang tetap berjalan di atas sirat kehidupan kita. Jadi bukan seperti yang dibayangkan sirat itu rambut dibelah 7, di bawahnya ada api neraka jahanam, itu enggak seperti itu. Masuk penjara, Kang Mas Asyari ini coba rasanya seperti apa. Terbiasa hidup ya, dilayani oleh setiap malamnya katanya 2 wanita. Ayo sekarang ayo neraka. Belum lagi nama baiknya keluarganya, anak cucunya. Ayo. Malu su'ul khotimah. Oleh sebab itu ngomong ngasih hidup bernapas ya, istighfar taubat. Tapi hukumnya seperti apa? Nanti kalau dikumpulkan dengan penghuni penjara lainnya ya dibalas misalnya. Nggak peduli kiai. Jadi pengumuman nanti kalau Kang Edik Bahar Sumed di penjara ya jangan dihormati seperti dulu. Dulu kan belum tahu. Penghuni penjara sekarang sudah tahu semua. Jadi ya ditakuti itu. Pak Bu Saryati, terus Pak Yai suarakan biar para Habib sadar diri. Kalau nggak sadar berarti dia sengaja bohong. Tadi sudah. Pak Ahmad Saleh, Gus Fuad dah ngomong dari dulu, ada yang murtad gara-gara nggih. Di Eropa itu penganut agnostik itu, ya ateis itu sudah semakin banyak.
Indonesia ini negara yang agamis sebenarnya, tetapi kriminalnya juga luar biasa dan ekonominya semrawut, korupsinya ya luar biasa juga. Ini ya, bagaimana ini? Terkadang Jepang itu lebih Islami daripada kita yang mengaku Islam. Eropa itu lebih Islami daripada kita yang mengaku Islam. Arab Saudi itu sekarang mengelola yang dulu dilarang. Apa? Madain Soleh. Itu kota atau daerah terlaknat itu. Peninggalannya Nabi Soleh. Itu dilarang untuk didekat. Karena jin-jin itu bersembunyi di lorong-lorong, leng-leng, bolong-bolong di situ itu. Tapi sekarang dikelola menjadi wisata sejarah oleh Muhammad bin Salman. Apakah Muhammad bin Salman melanggar dawuh Kanjeng Nabi? Ya enggak, beda zaman gitu loh. Bahkan nanti menanjung pantai dari Teluk Aqobah sampai Jeddah itu akan dikelola menjadi wisata. Dan sekarang ada wanita pertama dari Arab Saudi yang dikirim ke antariksa sana. Dan sekarang wanita-wanita boleh nyetir kan ya, dan tidak harus berjilbab berburka. Oleh sebab itu kita jangan tertipu. Indonesia ini malah tutup pokok ninja. Wong Arab itu terbuka. Jadi kita memahami agama itu dengan ya logika, termasuk diantaranya dengan akal sehat juga. Bunyai Jawa, Nusantara, Melayu dulu itu enggak jilbaban seperti sekarang. Ya kudungan itu loh biasa. Kadang-kadang sanggulan, kudungan pas acara-acara formal saja. Nah, sekarang nutup aurat oke, ya ma baina surah warubah bagi laki-laki, jami'u badana ilal wajh wal kafaini bagi perempuan. Tapi sekarang ada kelonggaran di Arab Saudi sana. Kalau kita belajar fikih di pesantren, ya, bulet mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab ya, menggunakan perhiasan dari emas itu kan haram ya bagi laki-laki ya. Alasannya apa? Tafakhur. Saudi Arabia itu mobil dari emas ya. Tutupnya kue dari emas ya. Tempat kue itu loh. ATM di Abu Dhabi, Sharjah, Fat Ajman, Fujairah, ya, Ummul Qawiyan, sampai Qatar, Bahrain, sampai Saudi Arabia itu ATM emas, bukan ATM duit itu enggak. Jadi memasukkan chip langsung keluarnya itu emas. Jadi kita ini ditipu sama orang-orang sana sebenarnya. Dikasih sepannya saja. Lah kita ini terlalu fanatik buta gitu loh. Fikih itu dinamis, kawan, elastis, tidak statis. Nah inilah yang penting kita ketahui bersama di Indonesia saat ini, gitu loh. Oke. Jadi kita jangan terlalu fanatik buta, gitu loh. Kaku berenggayang, itu jangan. Ayo sing toleran lah, gitu loh. Sebenarnya sih ojo ganggu satu sama lain. Kasus-kasus yang terjadi pembunuhan di Barito, Kalimantan Tengah, dekat Sungai Barito, sekeluarga dibantai. Ada ustadzah di Martapura dibantai. Di mana-mana Surabaya gara-gara nganu tarok. Di mana-mana. Ekonomi semrawut, kadal fakru ayyaku nakufron. BBM ya. Tinggal 20 hari. Lah ini. Blok Sampang, minyak dan gas bumi, blok Sampang itu luar biasa. Blok Cilacap, blok Cepu. Aduh, di mana-mana. Kita ini kaya raya. Tinggal pengelolanya saja yang perlu ditata. Pak Laksana, Kiai Munir katanya AI itu keturunan Yaman. AI mana keturunan Yaman ya? Munir itu Yaman katanya AI. Loh, pita. Pak Laksana itu loh. Artificial intelligence atau yang mana ini? Bu Munti, sebenarnya ada yang bilang ke saya kalau amalan hizib itu termasuk sihir. Khawatirnya hizib, sihir, gendam itu banyak yang digunakan di pesantren-pesantren. Mohon penjelasannya. Nggih. Hizib itu macam-macam. Ada yang auranya panas, ada yang auranya. Kalau ya itu hizib itu kan nggak ada perintah wajib ya. Yang wajib itu kan ya sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji kalau mampu, kan itu. Kalau masalah amalan-amalan tambahan baik rotib atau hizib, itu bagi yang mau gitu loh.
Kalau dulu waktunya perang, ya rotib-rotib itu penting. Hanya digunakan pada saat tertentu saja sebenarnya gitu loh. Yang penting itu yang pokok-pokok saja gitu loh, supaya kita ini bisa produktif dalam memahami agama dan mengamalkan ajaran agama itu bisa simple gitu loh. Kalau kita misalkan ya, saya itu dulu ya begitu, toreko saya itu Syadziliyah, Qadiriyah, Nasabandiyah, banyak toreko saya, tapi saya hanya melakukan beberapa saja dan itu bersifat tidak istiqomah ya setiap hari, enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil itu dulu saya baca setiap 24 jam sekali, minimal 450 kali. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattabau ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Itu wajib dulu. Sekarang mungkin ya satu malam Jumat saja itu. Lah, masalah hizib misalkan kalau pas genteng hizib nasor dibaca, tetap sudah menyatu. Karena apa? Ilmu itu kalau sudah menyatu dengan raga itu nggak perlu dibaca, sudah langsung dibatin, itu otomatis secepat kilat ya, 300.000 kilometer kecepatannya per detik itu gitu. Jadi nggih, hizib, rotib ya bisa juga mengandung sihir, tergantung. Kalau yang berisi doa itu daripada mukhul ibadah, nggak apa-apa. Berdoa mohon kepada Allah itu dapat pahala. Niatlah ketika membaca hizib, membaca ratib itu berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala saja, biar dapat pahala. Jangan minta supaya saya membaca hizib nasor supaya yang mendolimi saya tumbang mati. Enggak, jangan begitu, enggak usah. Cukup berdoa saja kepada Allah, minta agar Allah meridhoi ya, memberikan ketenangan hidup lahir batinnya. Gitu aja Bu Munti. Nggih. Masih banyak anak membawah semeng biai. Kenapa kehebatan para habib pada setelah mereka mati? Unggul. Ketika hidup itu mereka paling nyangruk kopi. Ketika mati dikarang sebuah kitab Al-Arif Billah Al-Habib Al-Syarif Al-Sayyid Al-Fadil Sahibul Karamah Wal Fadilah Ad-Doktor Al-Habib. Waduh, belari rakal. Padahal biyen itu ya gane mencoleng. Al-Kutub barang kadang-kadang. ODGJ Al-Kutub Al-Arif Billah Al-Kutub Ad-Da'i ilallah. Biasanya begitu. Oke, begitu nggih. Praktik kitab Al-Furaiqat sejak dilahirkannya Habib Bahri Salim, dosa umat manusia tidak dicatat. Nggih. Prei Pak Tingit. Tadi saya bagian dengan nggih, Pak Tingit nggih, Habib Tingit ini nggih. Silakan dibaca nggih. Jadi kami terbuka, kajian kita ini bersifat luas untuk semua, tidak hanya untuk saya saja. Jadi dikira saya ini fitnah. Jadi Kang Mas Azhari ini melakukan ilmu dan mengamalkan ilmunya para habib. Ya sebabnya apa? Buktinya aku keturunannya Kanjeng Nabi. Aku wali. Wali itu ya khariqul adah. Khariqul adah nulayani kebiasaan. Lah bagi orang yang sudah dalam pengaruh gendam, ya harus diterima, halal haram nggak ada. Itu kabeh cucu Nabi saya ya harus diterima, taslim begitu saja. Oleh sebab itu jangan. Sekarang kita ini sudah cerdas, tercerahkan, tercerdaskan semua. Jadi jangan sampai dipercaya kalau ada tulisan yang menyudutkan PWLS. Bukan berarti saya membela PWLS ya. Kalau PWLS salah, ya saya salahkan. Yang salah itu adalah penframing, pempropaganda yang mengedit foto-foto itu dikira yang melakukan ya asusila terhadap 50 santriyah putrinya itu adalah anggota PWLS. Tidak, baik yang di struktural ataupun yang kultural PWLS, tidak ada. Kang Mas Azhari ini dulu Kusumo ini enggak termasuk anggota PWLS, baik simpatisan ataupun strukturalnya, enggak ada. Masalah kedatangan Sayyid Zulfikar itu profesional, bekerja seperti ngajar kuliah ya, tamu, dosen undangan, dosen ya luar biasa. Ya, saya ngisi pengajian ya, nggak tahu urusannya. Sebenarnya saya menyampaikan tugas saya sebagai pemateri ya, penganjur agama. Ya sudah, profesional, selesai ya selesai. Alasannya kenapa kok sepanggung dengan PWLS itu, karena di sana itu banyak mukibinnya, khawatir nanti ada persekusi. Karena saya dulu itu pernah di Boyolali itu bilang ke saya,
diundang ke Boyolali untuk ngisi sholawatan, tapi ternyata disia-sia di sana. Nginep nang hotel dewe, mulai dewe nelongso. Lah ini kan profesional, gitu loh. Beliau itu bukan PWI. Said Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani itu untuk seluruh umat Islam, bahkan umat agama lain pun kalau ngundang secara profesional loh ya, beliau akan terima. Karena ada manajernya yang menata, gitu loh. Seperti Abah Haji Roma Irama, ada manajer soneta, gitu. Nah, Said Zulfikar ini ya profesional kerja, ibaratnya begitu kan gitu. Jadi tidak ada korelasi hubungan secara struktural ya dengan Kang Mas Azhari Ndolokusumo ini gitu. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan untuk memutihkan ya tuduhan-tuduhan ya fitnahan-fitnahan yang luar biasa di media Dajjalun Kadzabun ini. Ya jangan percaya ya, mereka sudah tidak takut dosa lagi untuk menframing, menyudutkan, mengedit gambar-gambar seseorang. Ya, jadi naudzubillah wal iyadzubillah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Semoga al-wuraiqat min manaqibi sayyidina Syekh Al-Fakhr, biasanya Al-Fakhril Wujud Abi Bakar bin Salim Maula Ainat Habib Abu Bakar bin Salim ini jenengan terima, jenengan kaji bersama isinya seperti apa, sesat atau tidaknya. Saya kembalikan kepada panjenengan semua. Karena inilah yang dilakukan ya, dipraktekkan oleh Kang Mas Azhari ya, Ndolokusumo Telogosari ya. Mohon maaf Kang Mas Azhari, saya tidak menyebut Anda kiai karena memalukan. Saya kiai asli. Melakukan seperti ini ya. Aduh, gila nih. Mohon diproses seadil-adilnya ya. Dari sisi kemanusiaan, tolong korban itu juga punya sisi kemanusiaan. Adil dan bijaksana. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.